Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Lestari NIM 1160034 memaparkan materi mengenai perkembangan sains dan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyad Timur. Perkembangan peradaban Islam masa Bani Umayyah berkembang pesat karena perluasan kekuasaan kekhalifahan. Pada masa ini Bani Umayyah menaklukkan wilayah di Afrika Utara, Al-Andalus, Spanyol dan Portugal, dan Sindh, Pakistan. Selain itu terdapat pemimpin yang adil dan amanah seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejarah peradaban Islam mencatat dinasti pertama selepas masa kekhalifahan Rasyidin 632 sampai 661 Masehi adalah dinasti Umayyah yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kendati sistem politiknya bertolak jauh dari sistem kekhalifahan Rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM 211635. Di sini saya selaku kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai perkembangan sains dan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyad Timur. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya. Nah, di masa Khalifahan Umayyah, keluarga khalifah dan pemerintahannya menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Sejumlah bidang ilmu berkembangan pesat, seperti seni rupa yang dibuktikan dengan pahatan-pahatan seni ukir dan lukisan kaligrafi dari masa tersebut. Selain itu, bidang arsitektur juga berkembang dengan dibangunnya Kubah Al-Sakra. Nah, Kubah Al-Sakra ini dibangun di Baitul Maqdiyah di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Nah, perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan pada masa Khalifahan Umayyah, yang pertama itu adalah ilmu-ilmu agama. Sebenarnya ilmu-ilmu agama sudah diminati sejak zaman Khalifahan Rasyidin. Namun, di masa dinasti Umayyah, jenis keilmuan ini berkembang amat pesat. Banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengembara untuk berdakwah di pelosok-pelosok negeri itulah. Nah, pelosok-pelosok negeri itulah berdiri berbagai pusat kajian Islam yang mempelajari Al-Quran, hadis, dan fikih. Nah, pusat-pusat kajian Islam itu terdapat di Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Fustat, hingga di Damaskus. Nah, di antara ilmu-ilmu agama yang berkembang adalah ilmu qiraat atau seni membaca Al-Quran serta ilmu tafsir. Nah, tokoh-tokoh di bidang qiraat dan tafsir adalah Nafi bin Abdurrahman, Abdul bin Abbas Abdullah, bin Ibnu Katsir, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ilmu bahasa Arab. Sebenarnya ilmu bahasa Arab pada masa sebelum Islam sudah berkembang. Namun selama itu sebagian besar penduduk Jazirah Arab itu adalah ummi, yang artinya tidak bisa membaca dan menulis. Nah, pada masa Bani Umayyah ini ilmu bahasa Arab dikodifikasi sedemikian rupa dan ditulis sesuai cabang-cabang bahasanya. Misalnya Abu Al-Aswad Ad-Duwali dan Basrah yang menuliskan ilmu Nahu. Yahya bin Ya'mar, murid Abu Aswad, kemudian mengeluh ilmu saraf dan balagah. Pada masa dinasti Umayyah ini juga Ahmad Al-Farahidi menyusun kamus atau mu'jam bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Setelah itu ada ilmu sejarah. Perkembangan ilmu sejarah di masa Bani Umayyah ini dimulai dari penulisan sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Data-data sejarah ini dikulik melalui sumber-sumber lisan dari sahabat-sahabat Rasulullah. Di masa Umayyah ini, kitab sejarah yang pertama kali ditulis adalah Al-Maghazi dan Al-Sirah yang ditulis Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk merekam riwayat perjalanan Nabi Muhammad. Sejarawan-sejarawan yang terkenal di masa Bani Umayyah ini adalah Ibnu Ishaq, Al-Waqidi, Ibnu Hisham, Muhammad bin Umar Al-Waqidi, dan lainnya. Yang kelima, sastra. Jenis sastra yang berkembang di masa kekhalifahan Umayyah adalah syair atau puisi. Syair-syair ini didendangkan di banyak pertemuan. Bahkan pada masa itu terdapat pasar Ukaz yang menjadi tempat untuk pertunjukan syair Arab. Di masa dinasti Umayyah, orang yang memiliki kecakapan lisan, baik itu orator dan penyair, memiliki kedudukan sangat terhormat di kabilahnya diterakan. Bangsa Arab bahkan tidak mengucapkan ucapan selamat kecuali pada 3 hal, yaitu lahirnya anak kuda kesayangan, lahirnya bayi laki-laki, dan kemunculan seorang penyair. Di era kekhalifahan Umayyah pula terdapat beberapa aliran syair yang berkembang. Misalnya syair ghazal yang penuh nuansa cinta dan erotisme. Syair ghazal ini dikembangkan oleh Umar bin Abdul Rabah. Selain itu berkembang juga syair politik yang dikenal dengan sebutan Asyir al-Hizbi. Bismillah, perkenalkan nama saya Sri Wulan, NIM 2111633. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan pada masa kekhalifahan Umayyah, yaitu ilmu kalam. Di bidang ilmu kalam, di masa kekhalifahan Umayyah berkembang aliran-aliran pemikiran Jabariyah yang dipelopori oleh Jom bin Safwan, aliran Qadariyah yang dipelopori Ma'bad Al-Juhani, dan aliran Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Adha.
Aliran-aliran pemikiran dan ilmu kalam ini mencoba menafsirkan ajaran Islam dengan metode filsafat. Namun, banyak tokohnya yang mendapat tekanan dan pemerintah, kendati demikian aliran pemikiran dan ilmu kalam tetap berkembang pesat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bagian ke-6 ada ilmu kimia dan kedokteran. Untuk keperluan praktis, ilmu kimia dan kedokteran turut berkembang pesat. Tokoh terkenal yang mendalami bidang ini adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyah yang belajar di Alexandria, Mesir. Ia menerjemahkan karya-karya Yunani di bidang kedokteran, kimia, farmasi, dan matematika ke dalam bahasa Arab. Tokoh lainnya dari golongan Nasrani adalah Ibnu Atsal dan Abu Hakam An-Nasrani, yang merupakan dokter pribadi Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Hakam adalah spesialis bidang farmasi dan obat-obatan dari pil, tablet, hingga ramuan herbal.